mushaf satu paket ya. Jadi masih terserak-serak. Belum ada yang punya Al-Quran itu terkumpul dalam satu paket. Maka ketika masa Abu Bakar, ya, ketika sudah ditinggal oleh Nabi, jadi apa namanya banyak orang murtad itu ya. Di antaranya itu ada yang tidak mau bayar zakat dan lain sebagainya. Nah, dari masalah-masalah itu akhirnya ada konflik begitu ya, ada peperangan sehingga sebagian sahabat yang hafal Quran itu gugur begitu ya. Maka Umar usul agar supaya Al-Quran itu dikodifikasi supaya akan apa namanya terjaga dengan tulisan tersebut. Ya karena ketika itu Al-Quran itu ya fi suduri rijal ya, di dalam dada para sahabat ketika itu ya. Kalau sahabatnya pada meninggal terus bagaimana Al-Quran? Nanti nasibnya bisa menjadi apa? Bisa kayak kitab-kitab sebelumnya ya, yang banyak perubahan. Kitab sebelumnya itu kan sudah tidak asli ya, tidak orisinal karena ada perubahan-perubahan. Sedangkan Al-Quran dari mulai diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah sampai sekarang itu masih orisinil secara lafaz, secara kalimat, susunannya itu masih orisinil ya, sama persis dengan yang diterima oleh Rasulullah. Baik, saya persilakan pada kelompok yang akan kelompok berapa ini, 3 ya, untuk mempresentasikan materinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Aufal Minan, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah Ulumul Quran, dan kepada teman-teman semua. Perkenalkan, saya Elisa Intan Masfufah dan rekan saya Faiz Novita Isti Amalia dari kelompok 3 akan membahas tentang sejarah kodifikasi Al-Quran. Next, Mbak. Next. Bisa di next. Udah belum, Mbak? Udah. Pokok pembahasan kali ini yaitu sejarah kodifikasi Al-Quran, tahapan kodifikasi Al-Quran, perbedaan kodifikasi Al-Quran di masa Abu Bakar dan Utsman bin Affan, kemudian fase pemberian titik dan baris pada Al-Quran. Pokok yang pertama yaitu sejarah kodifikasi Al-Quran. Ibnu Katsir telah berkata sebagaimana dikutip oleh Muhammad Thohir bin Abdul Qadir Al-Qurdi dalam kitabnya Taurikh Al-Quran bahwa Ibnu Abbas dan sahabat lainnya telah berkata tentang diturunkannya Al-Quran dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah, langit dunia secara sekaligus seluruh ayatnya, lalu diturunkan kepada Rasulullah secara berangsur-angsur berdasarkan realitas selama 23 tahun. Penghimpunan Al-Quran kadang dimaksudkan untuk menyebut hafalan dan kadang penulisan. Samudra kesempatan mempelajari kitab suci yang berjalan bersama gelombang manusia yang terlihat dalam penyebarannya. Ternyata membuahkan banyak para sahabat yang secara cermat menghafal Al-Quran. Banyak di antara mereka yang kemudian dibunuh di Yamamah dan Bir Ma'unah
dan nama mereka dalam banyak hal telah lenyap dari buku sejarah. Dari bukti yang ada menunjukkan hanya nama-nama mereka yang masih hidup, yang kemudian meneruskan pengajaran di Madinah dan wilayah yang tertaklukkan oleh kekuasaan Islam. Pokok yang kedua yaitu tahapan kodifikasi Al-Quran. Tahapan yang pertama yaitu penulisan Al-Quran di zaman Rasulullah SAW. Menurut Muhammad Thohir bin Abdul Qadir Al-Qurdi, penulisan pada zaman Rasulullah telah dilakukan secara sempurna. Seluruh surat dan ayat Al-Quran akan tetapi tidak menyatu pada satu media. Surat-suratnya tidak tertata, urutannya bahkan terpisah di pelepah kurma, serpihan-serpihan batu tipis, kulit binatang, dan pelana unta. Mana Al-Qotan lebih memperjelas bahwa Rasulullah telah mengangkat beberapa sekretaris pencatat wahyu dari kalangan sahabat agung, seperti Ali, Muawiyah, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit. Nabi senantiasa memerintahkan penulisan ayat yang sedang diturunkan dan memberikan petunjuk letaknya dalam surat, sehingga penulisan ayat terwujud dalam bentuk catatan dan terhimpun atau dihafal dalam ingatan. Lalu mereka menuliskannya di pelepah kurma, serpihan-serpihan batu tipis, atau akar keras pohon saf, kulit binatang, dan pelana kuda, kotu al-qadim, al-aktaf, atau tulang binatang yang kering. Tahapan yang kedua yaitu penulisan Al-Quran di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Asar hadis menjadi dasar bahwa kodifikasi Al-Quran di zaman Abu Bakar diawali atas saran dan desakan Umar bin Khattab. Disebabkan banyak para penghafal yang mati syahid dalam peperangan Yamamah. Lalu Zaid bin Sabit ditunjuk sebagai pengawas Komisi Penghimpunan Al-Quran. Setelah terhimpun dalam mushaf, mushaf tersebut disimpan di Abu Bakar hingga wafatnya, lalu berpindah ke Umar, setelah ia wafat berpindah ke Hafsah. As-Suyuti menyebutkan sebuah riwayat yang ditakhrij oleh Ibnu Ashtah dari Lais Alais bahwa penulisan dan kodifikasi Al-Quran oleh Zaid bin Sabit hanya apabila terdapat dua orang saksi. Zaid bin Sabit menghimpun Al-Quran dari pelepah kurma dan serpihan batu. Dalam riwayat lain dikatakan kulit binatang, potongan kulit kering dari unta atau kambing, aktab, yaitu kayu yang diletakkan di punggung unta untuk dinaiki. Diriwayatkan dalam Muwatta Ibnu Wahb bahwa Abu Bakar menghimpun Al-Quran di kertas, lalu Zaid memintanya dengan bantuan Umar. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Mbak Elisa atas waktunya. Saya akan melanjutkan mengenai kodifikasi Al-Quran yang ketiga, yaitu penulisan Al-Quran di zaman Utsman bin Affan. Hudzaifah bin Al-Yaman dari perbatasan Azerbaijan dan Armenia yang telah menyatukan kekuatan perang Irak dengan pasukan perang Suriah pergi menemui Utsman setelah melihat perbedaan di kalangan umat Islam di beberapa wilayah dalam membaca Al-Quran. Terdapat dua riwayat tentang bagaimana Utsman melakukan tugas ini. Sam di antaranya, atau yang lebih masyhur, beliau membuat naskah mushaf semata-mata berdasarkan kepada suhuf yang disimpan di bawah penjagaan Hafsah. Riwayat kedua yang tidak begitu terkenal menyatakan Utsman terlebih dahulu memberi wewenang pengumpulan mushaf dengan menggunakan sumber mana sebelum membandingkannya dengan suhuf yang sudah ada. Kedua-dua versi riwayat sepaham bahwa suhuf yang ada pada Hafsah memainkan peranan utama atau peranan penting dalam pembuatan mushaf Utsmani. Perbedaan kodifikasi Al-Quran pada zaman Abu Bakar dan zaman Utsman bin Affan. Ibnu Al-Tin dan lainnya berkata bahwa perbedaan antara kodifikasi yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Utsman adalah bahwa kodifikasi yang dilakukan oleh Abu Bakar karena khawatir akan hilangnya ayat atau surat dari Al-Quran dengan wafatnya para penghafal Al-Quran. Dengan wafatnya para penghafal karena Al-Quran tidak terkodifikasi dalam satu media.
Kemudian Abu Bakar melakukan kodifikasi Al-Quran secara urut ayat-ayatnya sesuai petunjuk yang ditetapkan oleh Nabi. Dan Utsman melakukan kodifikasi ketika terjadi banyak perselisihan dalam cara atau dialek membacanya, sehingga kaum muslimin membaca Al-Quran sesuai dialek mereka. Lalu, sebagian satu menyalahkan sebagian lainnya. Hal ini menyebabkan kekhawatiran terjadi perpecahan. Maka, Utsman menghapus suhuf itu dan menyatukan dalam satu mushaf sesuai urutan surat untuk menghilangkan kesulitan dalam memulai perkara yang benar. Utsman memandang bahwa kebutuhan untuk itu sudah mendesak harus dirampingkan dalam satu dialek. Dalam kitabnya Al-Intisar Al-Qadi, Abu Bakar mengatakan bahwa tujuan Utsman dan Abu Bakar tidak sama dalam menghimpun Al-Quran. Utsman hanya bertujuan menghimpun kiroat atau dialek yang diketahui dari Nabi Muhammad SAW dan mendisfungsionalkan kiroat yang tidak dikenal dari Nabi dan menjadikannya satu mushaf. Tidak mendahulukan surat ayat yang semestinya di akhir dan sebaliknya. Tidak memasukkan penakwilan yang ditetapkan pada ayat, tidak memasukkan tilawah yang telah dimansuh, menuliskan dengan rosem resmi, dan menetapkan kiroat dan hafalannya, karena dia khawatirkan terkontaminasi dari hal fasad dan syubhat pada generasi berikutnya. Fase pemberian titik dan baris pada Al-Quran. Sebagaimana telah diketahui bahwa naskah Mushaf Utsmani generasi pertama adalah naskah yang ditulis tanpa alat bantu baca, yaitu berupa titik pada huruf dan harokat, yang lazim kita temukan hari ini dalam berbagai edisi Mushaf Al-Quran. Langkah ini sengaja ditempuh oleh Khalifah Utsman dengan tujuan agar rosm atau tulisan tersebut dapat mengakomodir ragam kiroat yang diterima lalu diajarkan oleh Rasulullah. Dan ketika naskah-naskah itu dikirim ke berbagai wilayah, semuanya pun menerima langkah tersebut. Lalu kaum muslimin pun melakukan langkah duplikasi terhadap mushaf-mushaf tersebut, terutama untuk keperluan pribadi mereka masing-masing. Dan duplikasi itu tetap dilakukan tanpa adanya penambahan titik ataupun harokat terhadap kata-kata dalam mushaf tersebut. Hal ini berlangsung selama kurang lebih 40 tahun lamanya. Dalam masa itu, terjadilah berbagai perluasan dan pembukaan wilayah-wilayah baru. Konsekuensi dari perluasan wilayah ini adalah banyaknya orang-orang non-Arab yang kemudian masuk ke dalam Islam, di samping tentu saja meningkatnya interaksi muslimin Arab dengan orang-orang non-Arab, baik muslim ataupun non-muslim. Akibatnya, terjadinya al-ujmah atau kekeliruan dalam menentukan jenis huruf dan kesalahan dalam membaca harokat huruf menjadi sebuah fenomena yang tak terhindarkan, tidak hanya di kalangan kaum muslimin non-Arab, namun juga di kalangan muslim Arab sendiri. Hal ini kemudian menjadi sumber kekhawatiran tersendiri di kalangan penguasa muslim, terutama karena mengingat mushaf Al-Quran yang umum tersebar saat itu tidak didukung dengan alat bantu baca berupa titik dan harokat. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 3. Untuk itu, silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya, boleh untuk raise hand atau menuliskan di kolom chat. Monggo kepada teman-teman yang mau bertanya, boleh untuk raise hand atau dituliskan di kolom chat ya.
Maaf Mbak, izin masuk. Iya Mbak, Boleh ini minta poin-poin pentingnya saja yang perlu kita ketahui terlebih dahulu. Terima kasih. iya Mbak. Langsung saya jawab aja ya. Sebenarnya kan tadi sebelum dimulai sudah dijelaskan poin pentingnya ya sebenarnya sama Pak Aufal, tapi saya ulangi lagi. Jadi apa namanya, sejarah kodifikasinya Al-Quran itu kan melalui sebuah proses yang panjang, tidak sekaligus sekali turunnya Al-Quran langsung banyak gitu. Jadi melalui proses yang panjang, di mana proses ini dialami oleh Nabi dalam Nabi menerima wahyu itu selama berangsur-angsur selama 23 tahun. Dan pada saat setelah ketika Rasul menerima sebuah wahyu, pada saat itu sudah tertulis sebenarnya Al-Quran itu, yaitu melalui sebuah ditulis dalam media, yaitu kayak seperti pelupa kurma, kulit binatang, dan lain sebagainya. Nah, itu untuk apa namanya, yang menulis itu adalah orang-orang yang ditunjuk oleh Nabi pada saat itu. Salah satunya itu adalah Zaid bin Sabit. Lalu pada zamannya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq setelah Rasul wafat, itu terjadi perang Yamamah, di mana perang itu membuat para penghafal Al-Quran banyak yang gugur. Nah, dalam hal itu terjadi kekhawatiran karena ditakutkannya Al-Quran itu hilang, maka pada zaman Abu Bakar itu diusulkan oleh Umar bin Khattab untuk pengumpulan mushaf. Nah, di poin Abu Bakar ini hanya terjadi pengumpulan mushaf saja. Lalu pada masa kodifikasinya Utsman bin Affan, terjadi suatu problem lagi, yaitu mengenai perbedaan cara baca. Nah, pada Utsman bin Affan ini ditulis lagi Al-Qur'annya dan diseragamkan tulisannya. Mungkin begitu, Mbak. Terima kasih Mbak. Ya, teman-teman yang lain kalau misalkan masih ada yang belum jelas atau ada yang ingin ditanyakan, monggo untuk bertanya saja. Bagaimana teman-teman yang lain, masih ada kayak ingin bertanya? Saya izin bertanya lagi Mbak Faiz. Monggo Mbak Khufifah dipersilahkan. Ini kan dalam makalah kan juga dijelaskan percetakan Al-Quran dari masa ke masa gitu nih Mbak. Dan pada zaman sekarang itu percetakan Al-Quran tidak hanya dalam
dalam bentuk dalam bentuk cetakan nyata gitu. Tapi ada juga yang dari media, di aplikasi-aplikasi gitu, Mbak. Nah, ini yang saya tanyakan itu, misalnya nih, kita kan download aplikasi Al-Quran di HP, tetapi pada nantinya HP itu kita letakkan di bawah maksudnya standar dengan kaki, itu bagaimana hukumnya ya, Mbak? Terima kasih. Baik Mbak Hoifah, terima kasih atas pertanyaannya ya. Mungkin langsung saya jawab aja mengenai aplikasi Al-Quran yang ada di HP. Sebenarnya kalau misalkan kita itu sudah tahu kalau di dalam HP kita itu terdapat aplikasi Al-Quran, ya setidaknya ya kita tetap menghormati gitu. Cuman waktu itu saya pernah baca di artikelnya Ning Nadia, waktu itu kayaknya dari Ning Jawa Timur, itu sepertinya itu tidak apa-apa gitu. Tapi untuk hukum lebih jelasnya, saya kurang tahu. Cuman kalau misalkan kita sudah tahu kalau di HP kita terdapat aplikasi Al-Quran, ya sebaiknya ya kita memperlakukan setidaknya hampir sama kayak Al-Quran, untuk menghormati gitulah. Mungkin itu jawaban dari kami. Untuk lebih detailnya mungkin nanti bisa ke Pak Aufal yang lebih paham begitu, Pak Afifah. Iya, terima kasih, Mbak. Ya, mengenai mushaf digital ya, yang ada di aplikasi di HP, itu ada perbedaan pendapat ya ulama ya. Tentunya ulama kontemporer ya. Kalau ulama dulu ya belum membahas itu. Misalkan Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi belum membahas mengenai mushaf digital ya, karena belum ada kan begitu. Nah, maka itu perlunya pengembangan ilmu keislaman ya. Kalau ajaran Islam tidak ada perkembangan ya. Jadi Islam itu kan ada secara epistemologi ya, ada Islam sebagai dogma, ada Islam sebagai kajian ilmu ya. Nah, Islam sebagai dogma ya atau ajaran itu sudah sempurna ya. Kadang ada saudara kita yang mengatakan Islam itu kan sudah sempurna, kenapa ada pengembangan itu sudah sempurna kok dikembangkan kan gitu. Ada yang mengatakan seperti itu. Ya, di satu sisi ada benarnya, satu sisi ada salahnya. Benarnya ya memang sudah sempurna, sudah tidak ada pengembangan dari secara ajarannya, secara dogma ya. Itu tidak ada pengembangan akidah, tidak ada pengembangan. Tapi kalau Islam sebagai kajian ilmu, ya kan? Jadi Islam tidak hanya dogma saja, tapi juga ada Islam sebagai kajian ilmu, terutama mengenai hukum-hukum. Ya itu ada pengembangan karena zamannya juga berbeda, konteksnya juga berbeda kan seperti itu. Jadi Islam harus selalu merespon itu. Sekarang berkembang teknologi ya, Islam harus merespon itu, jangan acuh dengan itu ya, merespon itu sehingga kita jelas dalam menggunakannya ya kan, tetap sesuai real dan seperti itu. Nah, terkait dengan tadi ya mushaf digital itu ada perbedaan pendapat. Yang pertama, jadi ada yang mengatakan ya, yang pertama
itu apa namanya HP itu dihukumi seperti mushaf itu ketika aplikasinya dibuka. Kalau ketika ditutup maka sudah tidak dihukumi lagi sebagai mushaf. Mau dibawa ke kamar mandi, mau ditaruh di bawah itu tidak apa-apa ketika aplikasinya ditutup. Nah, tapi ketika dibuka itu dihukumi seperti mushaf ya. Artinya ya seperti kita memperlakukan mushaf Al-Qur'an yang tertulis itu. Nah, yang kedua itu tidak dihukumi seperti mushaf walaupun ketika dibuka ya, karena mushaf itu kan tertulis ya. Nah, yang berpendapat seperti itu. Nah, sedangkan itu apa itu kan cuma sinar-sinar itu kan. Nah, ada yang berpendapat seperti itu. Sinar-sinar kalau dibuka HP-nya itu nggak ada tulisannya itu, itu katanya seperti itu. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga itu entah itu dibuka entah itu ditutup dihukumi seperti mushaf. Maka hati-hati kalau ada aplikasinya di dalam aplikasi Al-Qur'an di dalam HP-nya. Hati-hati jangan dibawa masuk kamar mandi, jangan ini. Maka bahkan anjurannya jangan mendownload aplikasi Al-Qur'an di dalam HP itu ya. Itu yang ketiga. Nah, kalau saya itu lebih cocok yang pertama ya. Yang pertama tadi. Jadi dihukumi seperti mushaf kalau pas dibuka. Tapi kalau pas ditutup ya tidak ya. Ditutup kan tidak ada mushafnya di situ. Mushafnya aplikasi itu ada tulisannya kalau dibuka kan seperti itu ya. Nah, kalau tidak dibuka ya seperti HP pada umumnya. Itu kalau saya cocoknya ke pendapat yang itu. Ya silakan mau ikut yang mana. Ada 3 pendapat itu ya. Kalau yang kedua itu terlalu longgar ya. Jadi mau dibuka mau tidak ya itu HP ya, tidak dihukumi seperti mushaf. Entah itu mau dibuka aplikasinya atau tidak, itu terlalu longgar. Yang kedua terlalu hati-hati itu ya. Terlalu hati-hati sehingga sampai tidak boleh mendownload aplikasi itu. Padahal itu kan sebenarnya manfaat ya. Kalau kita pas di perjalanan itu kan ya, di dalam bis, di dalam mobil, dalam kereta, itu bisa kan mengisi kekosongan dengan membaca. Kita sedang tidak membawa mushaf ya bisa lebih mudah itu loh, lebih mudah aksesnya untuk membaca Al-Qur'an. Kira-kira seperti itu. Silakan dilanjut. Oke, Terima kasih, Bapak. Pak. Bapak, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin dari teman-teman yang lain masih ada yang ditanyakan seputar kodifikasi Al-Quran atau yang mungkin yang berkaitan dengan Al-Quran, terus koneksi dengan kehidupan kita dan masih ada yang mengajar yang ditanyakan, monggo ditanyakan saja. Bagaimana teman-teman, masih ada yang ditanyakan nggak ya? Ini ada semua ya,
ditinggal pergi kan? Ada, Pak. Iya. Bapak, kalau begitu saya izin bertanya, Pak. Ini ya presenternya mau tanya. Iya, iya. Ya, Apa? silakan didiskusikan dulu sama teman-teman ya. Ada ganjalan apa disampaikan teman-teman, nanti mungkin ada yang menyampaikan. Nanti kalau sudah tidak ada, sudah buntu lah kira-kira, nanti bisa saya ini kan masih di sesi diskusi ya. Silakan. Iya. Bapak, berarti saya mau tanya. Kan kalau misalkan perempuan haid itu kan tidak boleh untuk memegang Al-Quran ya atau mushaf. Berarti ini untuk hukum yang di aplikasi digital hampir sama dengan yang tadi itu, Pak. Ya, silakan ada yang ingin menanggapi teman-teman. Ya, teman-teman ini ada di sini apa ditinggal pergi ini? Ada, Pak. Ya, Viva ada tadi bertanya, yang lain? Bapak, saya ingin menanggapi pertanyaan dari Mbak Faiz. Ya, silakan. Viva. Ya, hampir sama kayak hukum kalau kita memperlakukan Al-Quran, mushaf, media waktu saat kita haid itu ya, Pak. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Aufal. Menurut saya sih bisa dengan pemantapan hatinya aja, pakai pendapat yang mana. Kalau saya sih setuju yang pendapat pertama, HP ini kita perlakukan sebagaimana mushaf digital itu waktu dibuka saja. Jadi untuk wanita yang sedang berhalangan itu tidak membuka mushaf digital itu, tapi boleh memegang HP tersebut. Begitu Mbak Faiz. Kalau menurut pendapat saya pribadi setuju dengan yang itu pendapat pertama. Karena bagaimanapun kita juga di era modern ini membutuhkan HP, apalagi untuk sekarang sekolah apa-apa pakai HP ya, pakai media ya. Untuk mencari ilmu, menimba ilmu itu kan juga banyaknya pakai media, begitu Mbak Faiz. Iya, Mbak Viva, saya juga berpikirnya seperti itu, cuman lebih ke kemantapan juga sih mungkin ya. Ya, bagus. Yang lain silakan. Ini coba saya ini. Haryo Hendrawan. Halo. Iya, Pak. Ya. Ada yang ingin disampaikan? Ada? Belum ada sih, Pak. Masih saya pikirkan dulu. Oh ya. Ya, terus apa ini? Rizka apa Rizka ini? Daimatul Mahmudah. Iya, Pak. Ya, ada yang ingin disampaikan? Belum ada, Pak. Belum ada. Setri Sunu Rafifah. Iya, Pak. Ya, ada yang ingin disampaikan? Belum ada, Pak. Belum ada. Intan Kurnia. Iya, Pak. Ya, ada yang ingin disampaikan? Belum ada, Pak. Belum ada. Ya, saya secara acak ada semua ya, saya husnudon ya, kalau ada semua ya. Jadi tinggal pergi. Karena saya pernah itu pada diam, tak panggil ternyata banyak yang nggak ada, banyak yang nggak nyaut. Berarti kan nggak ada ya. Entah itu tidur, entah itu ditinggal pergi, gitu kan. Nah,
Jadi kameranya mati dan tidak jawab, ya. Artinya dipanggil tidak nyaut itu. Ya, ya tadi saya juga sama ya pendapatnya dengan Mbak Khofifah tadi ya. Jadi tadi saya kan sudah sampaikan ya, saya lebih cocok pendapat yang pertama tadi ya. Artinya HP tersebut dihukumi sebagaimana mushaf itu ketika aplikasinya dibuka. Ketika ditutup ya tidak begitu. Itu menurut saya yang moderat itu ya, yang tengah itu. Kalau yang dua itu kalau menurut saya ya itu agak ekstrim kanan dan agak ekstrim kiri begitu.
Ya, halo. 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 Iya, Pak. Iya, maaf tadi itu ini jeglek listriknya jadi terputus. Nah, ini tadi masih lanjut diskusi ya Pak? Gimana tadi? Selama saya terkenal. Tadi masih menunggu Bapak. Terus Oh, tadi baru sampai yang moderat itu, Pak. oh ya, sampai situ ya? Iya, Pak. Ya, mohon maaf. Ya, jadi kalau saya tadi ya cocok yang itu, yang pendapat pertama itu menurut saya lebih moderat ya, karena tengah-tengah. Saya kira seperti itu. Kalau yang satu itu terlalu agak ekstrim begitu ya, karena entah HP itu kalau ada aplikasi Al-Qur'annya, entah itu dibuka atau tidak aplikasinya, itu dihukumi seperti mushaf. Itu menurut saya agak ekstrim ya, karena mempersempit gerak kan seperti itu ya. Jadi kalau dihukumi seperti mushaf, mau dibuka maupun tidak, terus nggak boleh megang HP dong. Ya, orang sedang head nggak boleh pegang HP yang ada aplikasinya tentunya ya. Harus punya HP 2 begitu, yang satu ada aplikasinya, yang satu tidak ya, repot lah intinya ya. Terus mau masuk kamar mandi, ya sedang di perjalanan karena pengen buang air kecil, mampir gitu misalkan ya, pom bensin, terus mau kamar mandi, wah, ada HP-nya ini ya. HP-nya ada aplikasinya, ini gimana ini? Nah, sedangkan mau ditinggal sendirian ya. Kalau ada temannya dititipkan teman bisa. Kalau sendirian terus gimana? Ditinggal nanti hilang HP-nya kan begitu kan. Repot. Jadi menurut saya ya kalau ditutup ya tidak dihukumi seperti HP biasa, kalau dibuka ya dihukumi seperti mushaf. Seperti itu kalau aplikasinya dibuka. Ya, begitu juga orang head juga tadi ya, menyikapi tadi HP yang ada aplikasinya seperti kembali ke hukumnya tadi seperti itu. Ya tergantung kita mau mantap yang mana begitu ya. Yang pertama apa yang pendapat kedua, apa yang pendapat ketiga kan seperti itu. Ya, seperti itu Mbak Hais. Oke, Bapak Matur suwun atas penjelasannya, dan Mbak Hovifa juga terima kasih. Ya, masih Oke. ada lagi, silakan. Silakan Teman-teman, masih ada suatu hal yang ditanyakan berkaitan dengan kehidupan kita tentang Al-Quran, mungkin bisa kita diskusikan bareng-bareng atau ditanyakan ke Bapak Aufal langsung gitu. Saya izin bertanya lagi, Mbak. Monggo Mbak Hovifa. Apa hikmah dan apa hikmah kita mengetahui proses pemodifikasian tersebut, dan apakah itu sebagai motivasi kita untuk kedepannya? Tuh, terima kasih. Iya, baik. Terima kasih ya Mbak Afifah atas pertanyaannya. Hikmahnya dari kodifikasi Al-Quran ini ya. Yang pertama kan kita jadi tahu bahwa prosesnya untuk menjadi Al-Quran dalam satu mushaf itu kan melalui proses yang panjang, dan tentunya juga dengan segala pengorbanan yang lebih dari para orang-orang terdahulu, entah itu pada zaman Rasulullah, pada zaman Khulafaur, sampai sekarang kita bisa menikmati dalam satu mushaf yang utuh, dan kita bisa mudah membaca, baik itu melalui aplikasi ataupun melalui mushaf. Jadi adanya proses kodifikasi ini jadi menyadarkan kita bahwa kita itu kan sudah diberikan kemudahan di zaman sekarang ini. Jadi kita ya sebagai umat muslim ya digencarkan lagi baca Al-Qur'annya untuk lebih giat lagi belajar Al-Qur'annya.
lebih apalagi ya, lebih bersyukur gitulah intinya. Karena kita diberikan kemudahan dalam menerima tidak menerima juga dalam keadaan tidak berperang, tapi dengan keadaan yang sudah enak, tinggal menikmati saja dengan satu cetakan yang sudah full. Jadi ya sebagai bentuk terima kasih dan juga kita sebagai umat Muslim, ya kita dengan membaca Al-Quran, dengan rajin membaca Al-Quran, dengan mempelajarinya begitu. Dan mungkin ada tambahan dari Mbak Elisa mengenai hikmah dari kodifikasi. Monggo Mbak Elisa. Baik, terima kasih. Hikmah dari kita belajar kodifikasi Al-Quran yaitu tidak ada perilaku menyimpang dan terlalu gampang mengklaim kafir terhadap sesama muslim, yaitu adanya perbedaan pembacaan Al-Quran yaitu qiraat atau dialek. Pada zaman modern saat ini banyak sekali media untuk mendapatkan bentuk mushaf, sehingga adanya Ros Usmani yang kita baca hingga saat ini. Itu aja, Mbak. Iya Mbak Elisa, terima kasih. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan hikmah dari proses sejarah kodifikasi Al-Quran ini. Ya intinya kita lebih semangat lagi ya untuk entah itu untuk deras, entah untuk membaca Al-Quran ataupun mempelajarinya karena kita sudah diberikan kemudahan dalam memegang mushaf untuk saat ini dan kita masih bisa dan mumpung masih dikasih umur dan masih bisa dan masih ada waktu ya sempatkanlah kita untuk membaca Al-Quran dalam sehari entah itu berapa halaman begitu mungkin Mbak Afifah dan Mbak Afifah juga boleh menambahkan mengenai hikmah ini monggo. Dari saya mungkin udah cukup, Mbak. Iya Mbak Afifah. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi nggak teman-teman? Semisal kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, akan saya kembalikan kepada Mbak Elisa yang tadi telah membuka presentasi ini. Monggo Mbak Elisa. Baik, kita cukupkan pembahasan tentang sejarah kodifikasi Al-Quran. Semoga ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya kelompok 3 yang telah mempresentasikan materi pada perkuliahan hari ini dan juga teman-teman semua yang berpartisipasi ikut perkuliahan hari ini. Ini ada satu yang tidak hadir, siapa ya? Dari tadi soalnya saya lihat tuh 25, enggak sempat 26. Gesa Salutri, Pak. Kenapa? Dia katanya lagi sakit, Pak. Tadi sudah izin ke saya. Oh begitu. Izin ke saya enggak ya? Kayaknya enggak ya? Enggak ada kayaknya. Oh enggak ada. Ya, sakit, sedang sakit. Iya, Pak. Oh ya. Baik. Ya tadi saya sudah cukup ya. Cukup bagus yang disampaikan materinya oleh kelompok 3 tadi ya mengenai kodifikasi Al-Quran ya, dimulai dari penulisan zaman Rasulullah ya, terus latar belakang pengkodifikasian di era Abu Bakar ya kan,
terus persamaan persepsi ya di era Utsman itu ya. Kalau Abu Bakar kan tadi ya sudah disampaikan perbedaan latar belakang ya. Kalau Abu Bakar karena ingin menjaga itu ya Al-Quran ya supaya tidak hilang begitu kan. Karena dulu itu di dalam dada para sahabat dalam hafalan al-hifz fis sudur. Nah, karena kekhawatiran itu sehingga dikodifikasi Al-Quran ya. Kalau di zaman Utsman itu berbeda latar belakangnya karena tadi ya perbedaan bacaan gitu ya. Jadi muncul bacaan yang bermacam-macam itu kan. Nah, maka di Utsman disepakati ya. Karena mana bacaan yang yang riwayatnya sahih gitu kan. Yang riwayatnya sahihah ya. Yang mutawatir itu yang mana ya, yang bisa dipertanggungjawabkan yang mana, seperti itu di zaman Utsman ya. Sehingga ketika itu menghasilkan produk mushaf disebut mushaf birrasm al-Utsmani ya, rasm Utsman. Jadi itu adalah jadi begini ya, ini perlu diketahui ya, saya itu sering mendengar bahkan itu dari guru maupun kadang juga ada dosen ya. Saya tidak sebutkan dosen dari mana atau dosen siapa namanya, saya tidak sebutkan ya, dosen agama begitu ya, dosen agama, bukan dosen matematika atau dosen kimia ya, yang bidangnya itu bidangnya memang agama. Tapi ya saya tidak sebutkan bukan dari UIN Jogja, saya mendengarnya itu ya. Ya kalau kita itu dalam baca ini ya yang disampaikan ya kira-kira seperti ini ya, kira-kira baca Quran itu harus dengan mushaf Utsmani itu ya, dengan mushaf Utsmani, yaitu Quran cetakan, disebutkan cetakan mana itu kan, intinya bukan cetakan dari Indonesia ya. Dia menganggapnya cetakan dari Indonesia, cetakan Kudus dan yang lain itu dianggap tidak sesuai standar rasm Utsmani. Dia mengatakan seperti itu ya. Padahal tidak sesimpel itu ya. Padahal dia sendiri tidak paham ya, tidak paham ilmu rasm ya. Jadi karena ketidakpahamannya, jadi dia menganggapnya yang ini sesuai rasm Utsmani, yang ini tidak gitu ya. Karena ketidakpahamannya, kalau dia paham ya Quran-Quran yang sudah mushaf-mushaf yang sudah ada legalitasnya ya dari Lajnah Pentasih Mushaf ya, dari Kemenag, itu semuanya ya sesuai standar mushaf Utsmani ya, sesuai standar rasm Utsmani. Jadi rasm Utsmani itu bukan kok kaligrafinya gitu ya, bukan khotnya, bukan ya. Jadi rasm Utsmani itu lebih artinya itu adalah bentuk tulisan ya, atau jismul huruf ya, jism al huruf, jismul huruf, tanpa menyertakan titik harokat ya, titik harokat, titik huruf ya, harokat huruf harokat titik huruf dan yang lain bukan. Jadi rasm Utsmani itu adalah jismul hurufnya sesuai kaidah rasm yang ditetapkan oleh Sayyidina Utsman ya, di zaman Sayyidina Utsman. Jadi rasm itu bukan kaligrafi ya. Rasm juga tidak ada kaitannya dengan unsur keindahan tulisan ya kan, harus tulisannya khotnya harus seperti ini gitu kan, khot naskhi misalkan. Tidak ada, justru malah dulu rasm Utsmani yang ditetapkan di Sayyidina Utsman itu, di era Sayyidina Utsman itu malah khotnya bukan
bukan hot naskhi ya, malah hot kufi sepertinya itu, bukan hot naskhi intinya. Hotnya bukan hot naskhi. Hot yang panjang-panjang itu, hot apa itu? Hot kufi seperti kayaknya. Ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau mau dia mengatakan sesuai dengan, kalau dia yang diinginkan itu sesuai dengan rasm yang ditetapkan di era Sayyidina Utsman, ya harusnya mushafnya tidak ada harokatnya, tidak ada titiknya ya, hurufnya, ya kan, tidak ada hotnya juga bukan hot naskhi kan seperti itu. Kalau sekarang kan mushaf itu kebanyakan hot naskhi ya, karena lebih lebih mudah mungkin ya, untuk kalangan umum lebih mudah dibacanya. Ya seperti itu. Ya dia jadi harus dipahami itu ya. Jadi tidak asal menjudge yang misalkan cetakan ini tuh bukan cetakan Kemenak, itu bukan tidak sesuai Rasul Usmani. Lah Rasul Usmani itu apa? Itu ditanya juga sebenarnya tidak tahu. Dia paling jawabannya ya Rasul yang sesuai yang ditetapkan di era Utsman. Utsman itu Rasulnya tidak tidak naskhi ya, itu yang pertama. Yang kedua tidak ada harokatnya, tidak ada titiknya seperti itu. Ya. Nah, itu yang perlu diketahui ya. Jadi sekali lagi rasm itu adalah jismul huruf ya. Bukan hotnya ya, bukan seni hotnya itu loh. Nah, karena hot ada kaligrafi itu ya, ada macam-macam ya, kufi, sulusi, hot, riqah, naskhi ya kan, macam-macam itu. Bukan masalah itu, rasm itu. Ya kan? Nah, dan juga tidak ada harokatnya, tidak ada. Itu sejarahnya panjang ya kan. Tadi saya dengar sudah disampaikan tapi singkat. Nah, mungkin saya perlu perlu lengkapi lah ya, perlu tambahkan. Ya, jadi di masa Abu Bakar ya, tadi sudah jelas. Di masa Utsman itu latar belakang karena perbedaan banyak macam bacaan ya kan. Terus nah selanjutnya di masa Umayyah ya, di masa Umayyah sekitar tahun 660 sekian ya, itu terjadi banyak perbedaan bacaan lagi, semakin banyak ya karena ini terkait juga perluasan wilayah ya. Mulai zaman Utsman kan sudah mulai perluasan wilayah ya, mulai Umar bahkan itu sudah mulai perluasan wilayah, artinya Islam itu sudah sampai kemana-mana itu. Nah itu kan nanti bersinggungan dengan dialek masing-masing daerahnya dan lain sebagainya terkait dengan berbagai hal, sehingga muncul banyak bacaan yang macam-macam ya kan. Nah di masa Umayyah ya di Basrah ya, gubernurnya Ziyad ya, itu muncul semakin banyak perbedaan bacaan. Maka ketika itu ini perbedaan bacaan bukan hanya secara dialek saja ya, secara ini bacaan misalkan fathah dibaca kasroh itu ya, atau dibaca dhamma atau yang lain. Nah itu perbedaan itu semakin banyak ya, karena mushaf yang ada itu tidak ada tanda bacanya ya, cuma balungan huruf itu kan, tidak ada tanda bacanya. Maka di masa Umayyah itu Gubernur Ziyad ya, itu gubernur meminta Abdul Aswad Ad-Du'ali ya, Abdul Aswad Ad-Du'ali untuk memberikan tanda baca dalam Al-Qur'an ya, sehingga menghindari kekeliruan bacaan ya, yang harusnya fathah tidak dibaca kasroh atau tidak dibaca dhamma dan lain sebagainya, sehingga dikasih titik-titik tanda baca ya, dikasih warna merah, itu tanda baca. Kalau titik di atas itu fathah, titik di bawah kasroh ya, kalau dhammah itu bagaimana lupa saya. Intinya tandanya adalah dengan titik-titik tanda baca ya, yang disebut naktul i'rab tadi yang disampaikan ya, naktul i'rab, tanda baca. Belum harokat itu baru titik itu ya. Nah, terus di masa selanjutnya ya, sekitar tahun 700-an Masehi ya, itu di masa Gubernur Yahya bin Ya'mar ya, itu Yahya bin Ya'mar itu meminta Abdul Aswad Ad-Du'ali untuk memberikan tanda baca dalam Al-Qur'an ya, sehingga muncul banyak bacaan yang macam-macam ya. Nah, itu kan terkait dengan dialek masing-masing daerah ya, cuma balungan huruf itu kan, tidak ada tanda bacanya. Maka di masa Umayyah ya, itu di masa Gubernur Yahya bin Ya'mar ya,
bukan di masa Gubernur Hajjaj bin Yusuf ya, itu dia ada muncul lagi perbedaan bacaan lagi ya, perbedaan bacaan yang salah ya, bukan perbedaan bacaan yang secara dialek, tapi salah. Misalkan ba dibaca tak, kan sama itu hurufnya tuh balungannya ya. Ba dibaca ta atau dibaca sa itu kan, jim dibaca ha atau dibaca kho. Nah, karena balungannya sama, balungan hurufnya sama. Sehingga di masa Hajjaj bin Yusuf itu ya, gubernurnya ya, ini masih di era Umayyah, masa di era dinasti Umayyah, yaitu meminta Yahya bin Ya'mar ya dan Nasir bin Asim untuk memberikan tanda-tanda titik huruf ya. Jadi dikasih titik huruf ya, yang ba dikasih titik 1 di bawah, tak dikasih titik 2 di atas begitu dan seterusnya ya kan, dan seterusnya. Itu disebut naktul ijam ya, pemberian titik-titik tanda huruf ya, naktul ijam. Nah, di masa selanjutnya lagi ya, di tahun hampir tahun 800-an Masehi ya, sudah ini di masa Abbasiyah. Tadi masih dinasti Umayyah ini di masa Abbasiyah ya. Itu terjadi banyak orang yang salah membaca lagi ya, yang salah membaca lagi. Tadi kan cuma titik-titik ya. Nah, ini di era Abbasiyah ini ya, itu terjadi muncul banyak bacaan yang salah lagi. Maka di situ Al-Khalil ya, Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ya, yang ini juga dikenal sebagai pencetus ilmu tajwid ya, Khalil bin Ahmad Abu Aswad Ad-Du'ali ya, ini menyempurnakan titik harokat yang sudah dibuat oleh Abul Aswad Ad-Du'ali ya kan. Jadi tadinya kan naktul i'rab ya, titik-titik sebagai tanda baca. Nah, mungkin ada perbedaan ya, yang terjadi kebingungan juga karena sama-sama titiknya ya, antara tanda baca dan tanda huruf. Maka Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ya kan menyempurnakan tanda-tanda baca itu yang sudah dibuat oleh Abdul Aswad Ad-Du'ali, dengan yang fathah itu dikasih jeleret atas itu ya, dijeleretkan garis atas, kasroh jeleret bawah itu ya, domah waw kecil itu kan, dan seterusnya ya. Nah, mulai itu khotnya juga sudah mulai berubah. Yang dulunya kufi ya, sudah mulai muncul khot naskhi ya kan. Selain tadi penyempurnaan tanda baca dan tanda huruf, khotnya juga sudah mulai dengan menggunakan khot naskhi ya. Nah, begitu, kira-kira seperti itu. Terus berkembang sampai sekarang ya, akhirnya berkembang sampai sekarang dengan cetakan yang macam-macam. Tapi memang itu harus begitu ya. Jadi dalam menerbitkan mushaf itu harus sesuai dengan kaidah Rosem Usmani ya, bukan khot Usmani. Kalau khot Usmani nanti harus kufi itu kan, nggak ada harokatnya. Harus sesuai Rosem Usmani, balungan hurufnya itu sama ya kan. Balungan hurufnya sama dengan Rosem Usmani seperti itu. Nah, yang jadi ganjalan saya ya, ini kok kalau di Indonesia kan ada timnya ya, tim Lajnah Pentasih Mushaf itu ya. Jadi Al-Qur'an yang mau diterbitkan di Indonesia ini kan harus izin ya, harus ada legalitas dari Lajnah Pentasih Mushaf dari Kemenang. Sekarang yang cetakan kertas itu saya kira tidak masalah ya. Perbedaan wakaf, perbedaan itu tidak masalah, itu bukan masalah Rosem Usmani ya. Itu urusan lagi, ada ilmunya sendiri, ilmu wakaf ya. Ilmu wakaf wal ibtidah ada ilmunya sendiri, ilmu Rosem ada ilmunya sendiri ya kan. Dan lain sebagainya. Ilmu qiraat juga ada ilmunya sendiri. Nah, yang jadi pikiran saya ya, sekarang kan tadi yang diskusikan tadi ya, ada mushaf digital tadi ya.
di dalam HP itu ya. Tadi sudah kita bahas mengenai hukum-hukumnya dan sebagainya. Tetapi kok tim Lajnah ya dari Kemenak itu kok tidak kepikiran untuk mentashih mushaf digital ya. Saya belum tahu itu apa sudah apa belum. Jadi mushaf digital yang udah di HP yang beredar itu apakah sudah ditashih oleh tim Lajnah ya. Karena kalau tidak artinya kalau harus dikontrol, harus ditashih tim Lajnah itu kan artinya ada kontrol ya. Kalau dibiarkan saja tidak ada kontrol, nanti bisa apa namanya jadi masalah lagi ya lama-lama. Jadi menurut saya harus dikontrol walaupun digital. Jadi digital yang beredar harus sudah sahkan atau sudah ada legalitas dari tim Lajnah. Ya, tim Lajnah saya sepertinya belum tahu kalau itu digital itu sudah ditashih belum. Kayaknya belum itu. Maka kalau belum itu sebenarnya ya jangan digunakan dulu itu ya. Karena tadi ya, kita kan memperlakukan mushaf ketika dibuka aplikasinya itu kan seperti mushaf yang kita mushaf kertas itu yang tertulis di kertas itu ya. Kita memperlakukannya seperti itu. Maka juga dalam hal legalitasnya juga saya kira harus sama ya kan. Walaupun digital ya harus tetap melalui legalitas dari tim Lajnah. Seperti itu. Yang tidak ada legalitas ya tidak boleh beredar kan seperti itu. Kalau seperti itu nanti ada kontrol ya. Tidak terus menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan seperti itu. Baik, mungkin itu yang tambahan saya ya. Ada yang ingin ditanyakan silakan. Boleh kalau ingin bertanya. Kalau tidak ada diakhiri ya. Cukupan ya. Tidak ada ya. Baik, sepertinya tidak ada. Ya, terima kasih semuanya ya. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.